Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Puspa Prasesti dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan menampilkan simulasi RPP yang mana untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Zaka Hadi Kusuma SPD MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ketua kelas silahkan dipimpin. Siap, gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ayu, Hadir. Anissa, Hadir. Amel. Hadir. Oke, baiklah, semuanya sudah hadir. Alhamdulillah hari ini anak-anak ibu semua hadir semua, berarti kita nihil. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, 4. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, baiklah. Marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kita hari ini mengenai bahasa Indonesia, yaitu cerita non-fiksi. Nah, Ibu membawa sebuah cerita non-fiksi. Ada yang tahu apa itu non-fiksi? Cerita yang tidak bersifat khayalan. Betul sekali. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Cerita non-fiksi adalah cerita kejadian kita dalam kehidupan sehari-hari yang dituangkan ke dalam tulisan ataupun ke dalam cerita. Nah, selanjutnya Ibu ingin anak-anak Ibu membaca terlebih dahulu ini cerita non-fiksi yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Nah, terlebih dahulu dibaca. Nah, selagi anak-anak Ibu membaca, nih, perhatikan sebentar ya. Ibu membawa bagan yang mana anak-anak Ibu bisa mengisi bagan ini dengan dari cerita non-fiksi tadi. Nah, anak-anak Ibu bisa membuat satu paragraf. Ini kan ada 3 paragraf nih. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, anak-anak Ibu bisa menceritakan kembali menurut bahasa anak-anak Ibu sendiri di dalam kolom paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tidak menyalin ya, tapi mengambil inti atau poin dan kemudian diceritakan ke dalam sini. Nah, oke, baik, silakan dikerjakan. Sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, baiklah, coba Ibu ingin anak-anak Ibu menjelaskan satu paragraf saja. Kita ulas sekilas ya. Coba Ayu, paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan bencana alam yang merugikan, seperti menebang pohon sembarangan yang mengakibatkan longsor. Nah, betul sekali Ayu. Paragraf ketiga di sini menceritakan tentang bagaimana sih timbal balik antara manusia dengan alam. Nah, kalau kita memberikan dampak buruk kepada alam, alam otomatis memberikan dampak buruk kepada kita. Contohnya benar sekali seperti yang Ayu bilang tadi, bahwa jika kita menebang pohon sembarangan tanpa melakukan reboisasi kembali, otomatis tanah itu akan menjadi longsor mengakibatkan bencana alam. Nah, sepertinya anak-anak Ibu sudah paham akan cerita non-fiksi dan membuat paragraf dari cerita non-fiksi tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak anak-anak Ibu mengamati lingkungan sekitar sekolah kita. Namun berhubung waktu kita singkat, jadi Ibu ingin menunjukkan gambar ini, mengganti dari
menggantikan dari pengamatan di luar. Jadi kita mengamati gambar ini saja, tidak di luar, karena keterbatasan waktu kita yang cukup singkat. Nah, bisa dilihat ini gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, anak-anak ibu bisa mengamati, anak-anak ibu bisa dapat mengamati gambar yang ada. Sambil anak-anak ibu mengamati, ibu akan membuat tabel yang mana dari hasil penelitian anak-anak ibu ditulis ke dalam tabel. Oke anak-anak, seperti yang ibu jelaskan tadi, seperti pembelajaran kita tentang cerita non-fiksi tadi, kan ibu contohkan ya bentuk kegiatan interaksi yang tadi tuh Membuang sampah sembarangan. menebang pohon sembarangan. Nah, pengaruh negatif yang terjadi bakal longsor. Nah, upaya untuk memperbaiki yaitu dengan cara reboisasi, menanam kembali pohon yang telah ditebang. Nah, anak-anak ibu sudah selesai mengamati 3 gambar ini? Sudah. Oke, sudah kan? Nah, coba anak-anak ibu berikan contoh, coba jelaskan yang diamati tadi. Bentuk kegiatan interaksi yang tadi di gambar tadi yang pertama, Membuang sampah sembarangan. nah betul sekali. Membuang Sampah sembarangan. sampah sembarangan. Nah, pengaruh negatif yang terjadi, Menyebabkan banjir. nah betul sekali, dapat menyebabkan banjir. Nah, bagaimana sih upaya kita agar tidak terjadi banjir? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, betul sekali, membuang sampah pada tempatnya, yaitu tong sampah. Nah, pintar sekali anak-anak ibu, berarti sudah paham akan pembelajaran kita tentang mengamati lingkungan? Sudah. Oke, baiklah, sekarang kita akan mempelajari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai siswa. Anak-anak ibu, ada yang tahu apa itu hak? Tidak tahu. Oke, hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh diri kita. Nah, hak yaitu sesuatu yang mutlak yang dimiliki diri kita, yang dimiliki kita. Nah, contoh hak kita sebagai anak terlebih dahulu. Contoh hak kita sebagai anak yaitu
mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, yang kedua yaitu kewajiban. Apa itu kewajiban? Tidak tahu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jika hak kita sebagai anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kewajiban kita sebagai anak adalah berbakti kepada orang tua. Nah, selanjutnya Ibu ada sebuah teks yang mana di sini teksnya berupa kewajiban warga negara dan siswa. Nah, anak-anak ibu ingin anak-anak ibu terlebih dahulu menentukan dari teks ini, menentukan yang mana hak warga negara dan kewajiban warga negara, dan hak kita sebagai siswa dan kewajiban kita sebagai siswa. Nanti setelah itu baru ibu menjelaskan kembali tentang apa sih kewajiban kita sebagai warga negara dan apa sih kewajiban kita sebagai siswa. Nah, ibu ingin anak-anak ibu membentuk 4 kelompok yang terdiri atas 5 orang. Silakan dibentuk. Oke, sudah. Nih, mari buat yang mana hak warga negara dan yang mana hak siswa dari teks ini. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, ibu ingin anak-anak ibu menjelaskan dari teks yang sudah dibaca dan dipahami kelompok tadi, jelaskan yang mana hak warga negara dan yang mana hak siswa, dan begitu juga kewajiban siswa apa dan kewajiban sebagai warga negara apa. Coba kelompok 1 sebutkan. Hak kita sebagai siswa yaitu 1. Menghormati guru dan saling menghargai antara sesama murid. Dan kewajibannya itu berhak mempunyai banyak teman. Dan hak kita sebagai warga negara yaitu 1. Hak mendapat perlindungan. Kewajibannya membayar pajak. Betul sekali. Nah, ibu jelaskan kembali ya. Hak tadi adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh diri kita. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi ibu ulang lagi, hak kita sebagai warga negara itu adalah mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah atau dari negara, dan kewajiban kita sebagai warga negara yaitu mengikuti peraturan yang dibuat oleh negara tentang pendidikan kita, yaitu salah satunya contohnya misalnya seperti mengikuti peraturan sekolah. Dan begitu juga hak kita sebagai siswa yaitu mendapatkan bimbingan serta pembelajaran dari guru-guru, atau juga bisa juga kita mendapatkan pendidikan yang layak. Dan kewajiban kita sebagai siswa, kita harus menjaga sarana dan prasarana kita agar tidak rusak. Jika sarana dan prasarana kita rusak, maka otomatis pembelajaran kita terhambat gitu. Jadi kewajiban dan hak itu sama saja seperti hubungan timbal balik, seperti tadi interaksi manusia dengan alam. Nah, sudah mengerti anak-anak ibu tentang hak dan kewajiban? Sudah. Oke, jika sudah mengerti, ibu ingin anak-anak dapat menerapkan hak dan kewajiban kita sebagai anak, sebagai warga negara, dan sebagai siswa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terlebih dahulu,
kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita. Nah, pembelajaran pertama yaitu tentang teks non-fiksi. Tadi apa teks non-fiksi? Cerita yang tidak bersifat hayalan. Nah, cerita yang tidak bersifat hayalan atau cerita nyata yang ditulis menjadi sebuah karangan cerita. Dan bagaimana sih interaksi kita dengan lingkungan? Apabila kita memberikan dampak negatif kepada lingkungan, otomatis lingkungan akan memberikan dampak negatif kepada Kita kita. Oke, baik. Nah, hak dan kewajiban kita yaitu sebagai seorang siswa menghormati guru dan saling menghargai antara sesama murid. nah, betul, dan mendapat pendidikan yang Layak. Nah, kewajiban kita sebagai siswa Berhak mempunyai banyak teman. berhak mempunyai banyak teman dan menjaga serta merawat sarana dan prasarana Agar- sekolah. Nah, baiklah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Besok kita sambung kembali. Nah, Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak Ibu agar anak-anak Ibu lebih paham lagi akan bagaimana cara mengamati lingkungan sekitar. Nah, Ibu ingin anak-anak Ibu mengamati lingkungan sekitar rumah dengan tabel seperti tadi. Ini tabelnya bisa ditulis. Nah, kemudian jangan lupa ya, besok dikumpul dan buatnya di rumah, bukan di sekolah. Nah, baiklah, pembelajaran kita telah usai. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan ketua kelas dipimpin. Siap gerak beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang.